Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 struktur aljabar 1 kelas A yang beranggotakan Laila Zukriya NIM 26190222, Rofiatul Hidayah NIM 261932, Sofiatul Hidayah NIM 261933, dan Arina Salsabila NIM 26190101. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang subgrup normal. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, ada definisi subgrup normal, yaitu jika N suatu subgrup dari K, maka N dinamakan subgrup normal dari K jika dan hanya jika untuk setiap K elemen dari K dan N elemen dari N berlaku K and K inverse elemen dari N. Dengan kata lain, N disebut subgrup normal dari K yang ditulis dengan tanda sebagai berikut, yaitu N subgrup normal dari K. Jika K and K inverse sama dengan K and K inverse sedemikian hingga N elemen dari N, maka definisi di atas ekuivalen jika kita menyatakan subgrup N dalam K disebut subgrup normal jika dan hanya jika K and K inverse subset N setiap K elemen dari K. Selanjutnya ada sifat-sifat subgrup normal. Teorema 1, yaitu N subgrup normal dalam K jika dan hanya jika K and K inverse sama dengan N untuk setiap K elemen dari K. Diketahui N subgrup normal dalam K akan dibuktikan K and K inverse sama dengan N setiap K elemen dari K. Yang pertama, N subgrup normal, maka G and K inverse subset dari N. Karena K elemen dari K, maka G inverse elemen dari K, sehingga berlaku K inverse N K inverse subset dari N atau K inverse NG subset dari N. Karena K inverse NG subset dari N, maka K inverse NG K inverse subset dari K NG inverse atau N subset dari K NG inverse. Karena K NG inverse subset dari N dan N subset dari K NG inverse, maka K NG inverse sama dengan N. Diketahui K NG inverse sama dengan N dibuktikan N subgrup normal dari K. Jika K NG inverse sama dengan N, maka K NG inverse subset dari N untuk setiap K elemen dari K. Menurut ekuivalensi definisi di atas, N merupakan subgrup normal dalam K. Selanjutnya ada teorema 2. Pada teorema 2 ini, subgrup N dalam K merupakan subgrup normal jika dan hanya jika setiap koset kiri N dalam K juga merupakan koset kanan, yaitu Kn sama dengan Nk. Buktinya, diketahui N subgrup normal K akan dibuktikan koset kanan sama dengan koset kiri dari N. N subgrup normal, maka untuk setiap K anggota K berlaku K N K min pangkat min 1 sama dengan N. Dikarenakan operasi dari kanan dengan K anggota K diperoleh K N K pangkat min 1 dalam kurung K sama dengan NK, atau juga bisa ditulis dengan KN sama dengan NK. Jadi setiap koset kiri juga merupakan koset kanan. Ketahui juga Kn sama dengan Nk. Untuk setiap K anggota K itu dibutuhkan N subgrup normal dalam N. Ambil E anggota N, maka G sama dengan Ge anggota Gn, tetapi G sama dengan Ge anggota Nk. Nah, Nk ini adalah satu-satunya koset kanan yang memuat G, sebab jika ada dua koset kanan yang berbeda, maka pasti saling asing. Oleh karena itu, Nk tunggal untuk suatu G anggota G. Karena Gn sama dengan Nk.
Maka untuk setiap G anggota G berlaku GN G pangkat min 1 sama dengan dalam kurung NG kali G pangkat min 1 sama dengan N. Nah, hal ini juga berarti N itu subgrup normal dari G. Selanjutnya, adapun contoh soal dari teorema 2. Misalkan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan G perkalian mod 7 adalah grup. Dan H sama dengan 1, 2, 4 adalah subgrup dari G. Carilah semua koset kanan dan kiri H dalam G. Setiap tentukan apakah H subgrup normal dari G atau bukan. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Tentukan koset kanan dan koset kiri. Pada koset kiri, 1H sama dengan 1 kali 1, 2, 4 menjadi 1, 2, 4. 2H sama dengan 2 dikali dengan 1, 2, 4 menjadi 2, 4, 1. Yang ketiga H sama dengan 3 dikali 1, 2, 4 menjadi 3, 6, 5. Yang 4H sama dengan 4 dikali 1, 2, 4 menjadi 4, 1, 2. Pada 5H sama dengan 5 kali 1, 2, 4 menjadi 5, 3, 6. Kemudian yang 6H sama dengan 6 kali 1, 2, 4 menjadi 6, 5, 3. Pada koset kanan, H1 sama dengan 1, 2, 4 dikali dengan 1 menjadi 1, 2, 4. Yang H2 1, 2, 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 2, 4, 1. H3 sama dengan 1, 2, 4 dikali dengan 3 menjadi 3, 6, 5. Yang H4 sama dengan 1, 2, 4 dikali dengan 4 sama dengan 4, 1, 2. Kemudian H5 1, 2, 4 dikali dengan 5 sama dengan 5, 3, 6. Terakhir H6 pada koset kanan yaitu 1, 2, 4 dikali dengan 6 sama dengan 6, 5, 3. Sehingga 1H sama dengan H1 sama dengan 1, 2, 4. 2H sama dengan H2 sama dengan 2, 4, 1. 3H sama dengan H3 sama dengan 3, 6, 5. H4 sama dengan 4, 2, 1. H5 sama dengan H5 sama dengan 5, 3, 6. 6H sama dengan H6 sama dengan 6, 5, 3. Karena koset kiri sama dengan koset kanan, maka subgrup H 1, 2, 3 merupakan subgrup normal dari G. Jika H subgrup dalam abelian G, maka subgrup H pasti subgrup normal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. GH sama dengan buka kurung GH sedemikian hingga H elemen H tutup kurung sama dengan buka kurung HG sedemikian hingga H elemen H tutup kurung HG. Diberikan N subgrup normal dalam G dan GH elemen G. Pandang bentuk dari GH HN. Karena N subgrup normal maka HN sama dengan NH sehingga GH HN sama dengan G buka kurung HN tutup kurung N sama dengan GHN. Produk dari dua koset kiri N ternyata juga merupakan koset kiri N lagi. Tentu hal ini berlaku untuk produk dari dua koset kanan. Coba periksa kebenarannya. Dihasilkan dua koset kanan dari N dalam G adalah koset kanan dari N dalam G lagi. Bukti, diketahui N subgrup normal dalam G. Dibuktikan berlaku hasil kali dua koset kanannya berupa koset kanan lagi. N subgrup normal dari G, maka NA sama dengan AN untuk setiap A elemen G. Sedangkan untuk AB elemen G berlaku NANB sama dengan N dalam kurung ANB sama dengan N dalam kurung NAB sama dengan NN dalam kurung AB dan sama dengan NAB. G
Kita tahu AB elemen G dan G suatu grup, maka AB elemen G berarti NAB adalah kosat kanan N dalam G. Jadi terbukti. Saya akan membahas mengenai contoh yang selanjutnya. Jadi diketahui untuk setiap A, B, C anggota G berlaku NaNB sama dengan NC. Dibuktikan N subgrup normal dari G. Ambil E anggota N, karena NaNB sama dengan NC, maka EA, EB sama dengan EC, atau AB sama dengan C. Dari yang diketahui NaNB sama dengan NC diperoleh NaNB sama dengan NAB. Nah, AB itu kan sama dengan C. Nah, untuk setiap A, B, C anggota G. Kemudian, jika diambil B sama dengan A inverse, ini mengikuti definisi dari subgrup normal, maka Na inverse sama dengan N, AA inverse sama dengan NE. Na inverse sama dengan N. Na inverse sama dengan NN, karena NN sama dengan N. Menurut yang ini NB sama dengan NC, maka NN sama dengan N. Nah, kemudian kita coret N-nya dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada Na inverse sama dengan N. Hal ini menunjukkan N adalah subgrup normal dari G. Teorema di atas ternyata membawa kita ke suatu grup baru. Untuk itu dihimpun semua koset kanan dari N dalam G dan dinotasikan N faktor G. Jika N faktor G himpunan demikian, maka ternyata N faktor G merupakan grup. Berikut teoremanya. Berikutnya adalah teorema 3.13 yang berbunyi, jika G suatu grup dan N adalah subgrup normal dari G, maka N faktor G terhadap operasi perkalian himpunan merupakan suatu grup. Nah, pembuktiannya yaitu untuk menunjukkan N faktor G grup, perlu dilakukan pengujian aksioma grup. Yang pertama itu adalah sifat tertutup, yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga ada unsur identitas, yang keempat adanya inverse untuk setiap elemen. Nah, keempatnya ini harus terpenuhi. Nah, jika terpenuhi, dari A, B, C, dan D terbukti bahwa N faktor G merupakan grup dan disebut grup faktor yang akan kita bahas minggu depan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.